Sebuah buku berjudul Paradise Under Your Feet dipersembahkan oleh Lajnah Imailah United States, sebuah buku pedoman untuk para ibu muslim Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak, kini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Audiobook Surga di Bawah Telapak Kakimu bersama Putri Sumirat. Masa sebelum kelahiran dan bayi. Ya Allah, anugerahkanlah aku dari sisi Engkau keturunan yang suci. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar. Kitab suci Al-Quran menyatakan bahwa doa ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam yang kagum terhadap ketakwaan Maryam radhiyallahu an dan kemudian meminta Allah untuk mengaruniakannya anak yang saleh meskipun Maryam telah berusia lanjut. Doa tersebut mencerminkan keinginan setiap pasangan yang menikah untuk membentuk suatu keluarga, karena memiliki anak yang saleh merupakan salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam. Kelahiran seorang anak, terutama anak pertama, merupakan suatu titik balik dalam sebuah pernikahan, yaitu pasangan menjadi keluarga, dari suami istri menjadi ayah dan ibu. Hal ini merupakan suatu perjalanan yang berlangsung sepanjang hidup. Dan seperti perjalanan lainnya, maka harus dimulai dengan persiapan yang matang dan tentu saja dengan doa yang tulus. Bab ini menyediakan panduan untuk pelatihan awal bagi anak dari sejak sebelum kelahiran hingga masa bayi. Petunjuk Islami, Salat dan Al-Quran. Sebagaimana halnya, apapun keputusan yang diambil dalam kehidupan perlu diawali dengan doa. Begitu pula, halnya keinginan untuk memiliki anak harus dimulai dengan doa. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Hadrat Khalifatul Masih II radhiyallahu an menjelaskan bahwa tarbiyat kepada anak dimulai sejak sebelum lahir. Di dalam khutbahnya, Jalan Para Pencari, beliau bersabda, "Pintu menuju pikiran jahat harus ditutup saat kita bersiap-siap untuk menerima kehadiran anak. Apa yang dapat kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga pikiran agar tetap bersih dan suci? Jika kalian ingin melakukan yang baik bagi anak-anak kalian, maka pikiran kalian harus bersih." Islam memiliki resep bagi situasi seperti ini. Resep ini adalah ketika suami dan istri berhubungan, mereka harus memohon kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apapun yang Engkau beri kepada kami." Ketika Allah mengabulkan doa, calon ayah dan ibu memiliki waktu selama masa kehamilan untuk berdoa secara intensif dan khusus bagi anak mereka yang belum lahir. Doa untuk kesejahteraan rohani dan fisik, serta perkembangan anak sangatlah penting untuk dipanjatkan selama masa kehamilan, mengingat janin mengalami perubahan kompleks yang luar biasa, tumbuh dan berkembang hingga mencapai bentuknya. Dengan demikian, kedua orang tua harus menaruh perhatian yang besar atas sholat dan melaksanakan sholat sunnah, khususnya tahajud. Selama kehamilan, calon ibu mengembangkan hubungan yang sangat spesial dengan janinnya. Bahkan janin dapat mengetahui emosi sang ibu dan mengenali suaranya. Penelitian menguatkan apa yang telah diketahui oleh Islam, bahwa janin di dalam rahim dapat mendengar yang dikatakan ibunya, dan lebih jauh lagi, otak bayi mengenali kata-kata tersebut ketika mereka telah dilahirkan. Hadrat Khalifatul Masih I radhiyallahu an menyampaikan bahwa beliau ingat telah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran oleh ibunya ketika beliau dilahirkan. Hal ini menjadi faktor utama dalam membangun kecintaan terhadap Al-Quran dan kecintaan terhadap Allah di dalam hatinya. Jadi, ibu hamil sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara keras. Sebagai tambahan untuk menjaga kondisi kesejahteraan rohani dan emosi, ibu juga harus menjaga kesehatan fisiknya dan memastikan pola makan yang bergizi, olahraga, serta istirahat yang cukup. Terakhir namun juga penting, bulan-bulan menuju kelahiran adalah masa untuk berdoa bagi anak yang belum dilahirkan. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Skema wakaf inau. Pada masa anak masih di dalam kandungan, orang tua perlu mempertimbangkan skema wakaf inau yang dibuat oleh Hadrat Khalifatul Masih IV radhiyallahu an pada 3 April tahun 87. Dengan petunjuk Allah, Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih menghimbau para Muslim Ahmadiyah agar mempersembahkan anak-anak mereka sebelum dilahirkan untuk mengabdi kepada Islam dengan cara yang sama sebagaimana Hina radhiyallahu an, yaitu ibunda dari Maryam radhiyallahu an yang mempersembahkan anaknya yang masih di dalam kandungan untuk mengabdi kepada Allah seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Dengan diumumkannya skema ini, beliau bersabda, "Saya berpikir bahwa saya akan meyakinkan seluruh anggota jemaat bahwa seraya kita berupaya meningkatkan kerohanian keturunan kita sebelum abad mendatang melalui penyebaran, kita juga harus mempersembahkan anak yang belum dilahirkan sebagai wakafin atas nama Allah sekarang. Dan kita harus berdoa, Ya Allah, berilah kami anak laki-laki. Tetapi jika Engkau menetapkan untuk menganugerahkan kami anak perempuan, maka kami persembahkan anak perempuan kami bagi Engkau. Ma fi batani, apapun yang ada di dalam rahimku. Ini harus menjadi doa sang ibu, dan ayah harus berdoa seperti doa Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami di antara hamba-hamba yang mengabdi kepadamu." Dengan demikian, sejumlah besar tentara anak-anak wakafin yang bersedia menyerahkan atau melepaskan dunia ini akan memasuki abad depan sebagai hamba dari Tuhannya Muhammad Rasulullah. Kita harus mempersembahkan anak kita sebagai hadiah bagi Allah. Ini merupakan keputusan yang penting yang tidak dapat dianggap ringan, dan keputusannya harus dibuat setelah melakukan doa yang tulus. Kedua orang tua, baik ayah dan ibu, harus sepakat dalam hal keinginan untuk mempersembahkan anak yang belum lahir ini dan melakukan pengorbanan demi Allah. Keputusan untuk memasukkan anak ke dalam program wakaf inau harus dibuat dan disampaikan kepada Hadrat Khalifatul Masih sebelum anak tersebut dilahirkan. Mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir merupakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk melantunkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqomat di telinga kiri, sehingga kata-kata pertama yang didengar oleh bayi adalah panggilan untuk menyembah Allah. Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa tiada yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan. Allah Maha Besar, tiada yang patut disembah selain Allah. Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih menjelaskan alasan mengapa hal ini diperintahkan pada khutbah Jumat tanggal 19 Desember tahun 86. Beliau menyampaikan bahwa ada filsafat tersembunyi yang mendalam pada perintah Allah yang Maha Kuasa. Hal ini untuk mengingatkan orang tua agar tidak ada satu saat pun di dalam kehidupan anak yang tanpa ada pengajaran kerohanian, dan orang tua bertanggung jawab atas pembimbingan ini sejak saat anak lahir. Khutbah Jumat 9 Desember tahun 1986. Khitan, akikah, dan mencukur kepala bayi yang baru lahir. Khitan, akikah, dan mencukur kepala bayi baru lahir adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengkhitankan di dalam Islam dilakukan hanya terhadap anak laki-laki, sementara akikah dan mencukur kepala dilakukan baik kepada bayi laki-laki dan perempuan. Khitan bagi anak laki-laki penting tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga untuk kepentingan kesehatan. Meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, khitan umum dilakukan oleh para Muslim selama Rasulullah SAW masih hidup. Muslim memandang khitan untuk alasan kesehatan dan kebersihan.
Selain itu juga dianggap sebagai tradisi dari anak-anak Ibrahim atau nabi-nabi terdahulu. Khitan disebut di dalam hadis sebagai salah satu tanda fitrah atau kecenderungan alami manusia seperti memotong kuku, membuang bulu ketiak dan kemaluan, serta merapikan kumis. Meskipun khitan merupakan ritual kelahiran di agama Islam, namun tidak ada acara atau seremoni atau tata cara khusus yang melingkupi penghitanan bayi. Sebagian besar keluarga memilih melakukan khitan oleh dokter pada saat bayi masih di rumah sakit segera setelah bayi dilahirkan. Akikah adalah sunnah Rasulullah SAW lainnya. Ini merupakan perayaan kelahiran anak dan terdiri dari dua kegiatan, yaitu mencukur rambut dari kepala bayi yang baru lahir dan berkurban hewan. Mencukur kepala bayi, menimbang rambut yang dicukur, dan menyedekahkan beratnya yang disetarakan dengan harga emas, dan berkurban hewan 2 ekor untuk anak laki-laki. Dagingnya kemudian dibagikan kepada kaum miskin dengan ada bagian untuk keluarga si bayi. Alasan berkurban hewan pada saat kelahiran bayi adalah bahwa orang tua harus mengetahui bahwa anak bukanlah milik mereka, tetapi dipercayakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bahwa pengorbanan menandai bahwa mereka menyerahkan anak pada bantuan Allah. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW melakukan akikah 7 hari setelah bayi dilahirkan. Mencukur rambut bayi juga berfungsi untuk membersihkan kepala bayi dan membuat pertumbuhan rambut yang lebih kuat. Menamai anak. Menamai anak dengan nama yang indah dan baik merupakan hal yang penting. Rasulullah SAW selalu memilih nama yang artinya baik dan positif, bahwa meminta orang untuk mengganti nama mereka jika nama tersebut memiliki arti yang kurang baik. Beliau bersabda, "Di hari kiamat engkau akan dipanggil dengan namamu sendiri dan nama ayahmu. Karena itu, milikilah nama yang baik." Karena itu, nama haruslah dipilih dengan penuh pertimbangan dan harus memiliki arti yang baik. Lebih penting lagi, harus menjauhkan diri dari nama yang menyiratkan syirik yang menyekutukan Allah. Menyusui. Menyusui merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan, dan penyapian susunya di dalam 2 tahun, supaya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua engkau. Kepada akulah tempat kembali. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, agama Islam sangat menganjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya hingga berumur 2 tahun. Walaupun dalam berbagai kasus, seorang ibu mungkin tidak dapat menyusui anaknya sampai batas waktu yang dianjurkan. Dan keputusan untuk menyapih anaknya bervariasi tergantung dari kondisi dan keputusan setiap orang tua di dalam keluarga. Seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dari ayat di atas dijelaskan betapa betul-betul harus diutamakannya hak anak untuk mendapatkan air susu ibu sampai usia mereka 2 tahun, ketika si anak bisa didorong untuk lebih mandiri. Menyusui memberikan manfaat bagi ibu dan bayi, baik secara mental ataupun fisik. Di dalam ASI sudah terkandung mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh bayi dan jauh lebih baik dari susu formula. Terlebih lagi, ASI pun juga mengandung zat yang melindungi bayi dari berbagai penyakit.
Departemen Kesehatan dan Kemanusiaan Amerika melaporkan bahwa menyusui menurunkan risiko bayi dari penyakit asma, leukemia anak, obesitas pada anak, infeksi telinga, eksim, infeksi saluran pernafasan bawah, sindrom kematian bayi mendadak, dan diabetes tipe 2. Menjaga hubungan dengan khilafat dan jemaat. Terlepas dari kesibukan menyusui, menjaga si bayi sangat penting bagi seorang ibu baru untuk tetap bisa menjaga hubungan dengan khilafah dan jemaat. Jika tidak, si ibu akan merasakan kesepian di sela-sela mengurus bayi, apalagi jika si ibu jauh dari keluarga. Banyak cara untuk si ibu dapat mendengarkan khutbah Jumat ketika baru melahirkan, salah satunya melalui internet. Dan juga dengan dawam mengirimkan surat kepada khalifah untuk meminta doa bagi bayinya. Si ibu sendirilah yang dapat menentukan dan mengukur kapan dirinya merasa siap untuk mengikuti lagi kegiatan jemaat ataupun sholat Jumat. Tetapi disarankan ketika umur bayi sudah menginjak 6 hingga 8 minggu. Namun, harus selalu diingat, jika bayi mengganggu kekhusyukan yang lain dalam menjalankan sholat Jumat, maka si ibu mesti meninggalkan ruangan secepatnya dan mengganti sholat setelahnya. Ingatlah, bayi yang sudah merangkak ataupun berjalan, jangan dibiarkan berjalan melintasi orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Sebaiknya, si ibu mulai mengikuti kegiatan jemaat dengan durasi waktu yang bertahap. Dimulai dengan menghadiri pertemuan-pertemuan jemaat dengan durasi yang singkat, yang kemudian perlahan-lahan durasinya dapat ditingkatkan sesuai dengan umur bayi. Kehidupan sehari-hari. Membangun atmosfer harmonis di rumah. Kelahiran bayi baru, anggota baru dalam keluarga, memberikan dinamika baru, baik itu anak pertama ataupun kelima. Bukan saja memberikan kebahagiaan, tetapi juga perubahan yang kadang atau seringnya membuat kita stres. Sehingga akan lebih baik jika ayah dan ibu sedini mungkin sudah membangun nilai-nilai dan prioritas di dalam keluarga, serta sepakat gaya pengasuhan yang akan diterapkan. Ayah dan ibu mesti jelas mengetahui apa yang penting bagi mereka dan apa yang diharapkan dilakukan oleh masing-masing pasangan dalam pengasuhan ini. Contoh, seberapa banyak si ayah ingin terlibat dalam mengasuh bayinya. Rasa stres dari ibu, biasanya emosi yang naik turun, letih dan kurang tidur itu dapat sangat mempengaruhi hubungan perkawinan suami istri. Sangat penting bagi pasangan mengetahui bahwa walaupun gaya hidup mengalami perubahan setelah hadirnya anggota keluarga baru, tetapi nanti akan kembali normal. Kehadiran seorang bayi akan memberikan kebahagiaan dan cahaya dalam keluarga. Bayi tidak hanya membutuhkan kasih sayang dan cinta, tetapi kehadiran mereka juga memberikan rasa menyenangkan dan kesenangan bagi keluarga ataupun bukan keluarga yang berada di sekeliling si bayi. Ini adalah waktu bagi orang tua dan bayi mempererat ikatan batin, membentuk ikatan yang kuat sehingga orang tua selalu ingin memberikan kasih, sayang, dan cinta, melindungi dan memelihara si kecil. Dengan bertambah kuatnya ikatan antara orang tua dan anak, manfaat yang sangat penting yang dirasakan oleh anak adalah rasa aman, rasa pertahanan diri yang positif pada anak, dan menumbuhkan rasa kemandirian. Penelitian membuktikan respon orang tua pada tanda-tanda bayi dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan perkembangan kognitif anak. Pentingnya tarbiyat awal. Ini pun waktu yang tepat untuk seorang ibu memulai tarbiyat menumbuhkan rasa cinta pada anak, dan untuk melakukan ini, si ibu sendiri mesti memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Dalam khutbah Khalifatul Masih 4 ayat dahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz 27 Juli tahun 91. Hari ini saya berbicara khususnya bagi para perempuan yang sudah menjadi ibu. Pada saat ia menjadi ibu, Allah Ta'ala telah memberikan kalian kemampuan untuk mewarnai sekelilingmu dan lingkunganmu dengan cintanya. Jika kalian belum menjadi ibu, tetap mulailah membawa kebajikan itu di dalam kehidupan kalian. Sehingga ketika engkau sudah menjadi ibu, kamu sudah menjadi seseorang yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Senandungkanlah kepada anak-anakmu asma-asma Allah di tahapan perkembangan ini, di saat anak-anak tumbuh dalam pangkuanmu.
bermain dalam rengkuhan tanganmu, ataupun ketika sedang menyusui. Ceritakanlah tentang kecintaan kepada Tuhan, sehingga tahapan selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah. Pada kenyataannya, apa yang terjadi sesuai dengan yang saya kemukakan sebelumnya. Pengenalan Allah Ta'ala kepada anak yang dilakukan tidak dari tahapan ini akan sulit nantinya untuk kita coba tanamkan pada mereka. Sampai terkadang si ibu akan merasa sedih dengan kelakuan anaknya, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Pengajaran pengenalan anak terhadap Allah Ta'ala dimulai sejak anak lahir. Proses anak menyerap pengaruh lingkungan yang dimulai sebelum lahir akan lebih kuat lagi ketika si bayi sudah lahir, sehingga pembacaan Al-Quran yang dilakukan sebelum melahirkan harus diteruskan setelah bayi lahir. Setelah lahir, ibu bisa menambahkan membacakan dengan suara merdu surah-surah pendek Al-Quran ataupun bacaan-bacaan sholat ketika akan menidurkan bayi sebagai pengantar tidur. Hal ini memberikan manfaat luar biasa pada anak karena mereka dapat mengingat dan menghafal bacaan sholat ataupun surah-surah pendek dengan cara yang mudah. Cerita-cerita tentang Nabi ataupun cerita Islam lainnya pun dapat menjadi topik yang diambil saat bercerita sebelum tidur. Sangat penting untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras. Mungkin orang tua akan berpikir bayinya masih terlalu kecil untuk mendengarkan dan tidak mengerti artinya. Kenyataannya, si bayi menyerap semua informasi dan lingkungan sekitarnya, dan hal ini memberikan efek kepada anak. Hazrat Khalifatul Masih 5 ayat Dahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz menekankan pentingnya pelatihan sedini mungkin dalam khutbah Jumat 13 Desember tahun 2013 tentang aspek reformasi perubahan diri. Tarbiyat kepada anak dimulai dari umur mereka sedini mungkin. Ini harus selalu diingat dan diresapi. Pemikiran bahwa tarbiyat kepada anak-anak dapat dilakukan setelah anak tumbuh lebih dewasa itu jangan sampai terlintas dalam pikiran. Umur 2 hingga 3 tahun pun adalah juga merupakan fase pelatihan untuk anak. Seperti yang sudah saya katakan, anak-anak melihat dan belajar dari orang tua dan orang-orang di sekelilingnya dan berusaha mengikutinya. Para orang tua jangan berpikir bahwa anak-anak mereka terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Mereka tahu, dan si anak mengamati setiap gerak-gerik orang tuanya. Dan gerak-gerik ini memberikan kesan mendalam di hatinya, walaupun si anak tidak berniat untuk terlibat. Sehingga nanti ada masanya mereka meniru hal itu. Anak perempuan dengan caranya akan meniru gaya berbusana ibunya. Anak laki-laki akan meniru ayahnya. Kebiasaan baik ataupun buruk ayah ibunya akan ditiru oleh mereka. Ibu sebagai panutan. Seorang ibu adalah panutan pertama dan terpenting seorang anak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Cara mengajari anak terutama untuk pelajaran penting yang harus diajarkan kepada seorang anak adalah melalui contoh. Misalnya anak-anak kecil menyadari bahwa adanya keteraturan pelaksanaan sholat ketika mereka mengikuti menjadi makmum. Dalam khutbahnya kepada Lajnah Jerman pada tahun 2010, Hadrat Khalifatul Masih 5 ayat Dahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz bersabda, harus ada pelaksanaan sholat tepat pada waktunya. Ketika seorang ibu menghiasi rumahnya dengan sholat secara khusyuk, maka hal ini akan terekam pada anak, dan mereka dapat memahami pentingnya sholat. Bahkan anak umur 1,5 tahun hingga 2 tahun dengan polosnya bersujud dan dalam keterbatasannya berbahasa, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Dan jika ia adalah anak perempuan, dia akan memakai mukenanya dan berdiri di atas sajadah. Dan jika ia anak laki-laki, dia akan menggunakan pecinya dan berdiri di atas sajadah. Mereka bahkan tidak mengerti apa itu sholat, tetapi mereka meniru gerakan ayah ibunya. Ini akan menjadi kebiasaan baik bagi mereka dan berkembang keterikatannya dengan Allah Ta'ala di masa yang akan datang. Beberapa ibu menunggu anaknya tertidur untuk melakukan sholat. Hal ini mengakibatkan si anak tidak pernah melihat si ibu sholat dan akan susah bagi mereka untuk mengikuti sholat. Sehingga sebaiknya seorang ibu sholat ketika anak-anaknya masih terbangun. Tarbiyat Hadrat Aman Jan radhiyallahu an.
Kehadiran sholat tidak dapat diacuhkan, seberapa sibuknya pun seorang ibu. Suatu hari, seorang ibu dengan anak yang baru lahir datang mengunjungi Hadrat Aman Jan radhiyallahu an. Saat itu adalah waktu sholat. Setelah Aman Jan selesai mengerjakan sholat, beliau menawarkan si ibu untuk melaksanakan sholat juga. Si ibu menolak dan mengatakan dia akan melaksanakan sholat di rumah saja setelah mengganti baju anaknya. Karena pada saat itu anak bayinya mengompol. Hazrat Aman Jan radhiyallahu an berkata, "Jangan pernah menghilangkan atau menghindari sholat karena alasan anak. Dengan cara begini, engkau menjadikan anak alasan kemurkaan Allah Ta'ala, padahal mereka adalah hadiah dari Allah Ta'ala." Beliau mengarahkan seorang ibu untuk menghargai anaknya, tetapi juga jangan sampai terjadi syirik. Syirik di sini diartikan dengan lebih mengutamakan hal lain dibandingkan dengan perintah Allah. Surga di bawah telapak kakimu. Bab 2. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk melanjutkan episode berikutnya.